Seorang aparat TNI menjadi korban jambret ponsel saat berjalan kaki di Jalan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam rekaman kamera pengawas, dua pelaku berboncengan sepeda motor dari belakang mendekati dan langsung merampas ponsel korban. Meski korban dan sejumlah warga sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Korban belum membuat laporan, namun polisi tetap mengejar para pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Kemudian kita dari Polres maupun dari Polsek juga telah melakukan penyelidikan, kemudian memeriksa saksi-saksi dan CCTV. Kita sudah mengetahui identitas baik dari pelaku maupun dari korban. Namun dari korban ini tidak ingin melaporkan kejadian tersebut. Walaupun korban tidak mau melaporkan kejadian tersebut, kami tetap mengejar pelaku dan mudah-mudahan tidak lama lagi akan kami tangkap. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan menjaga barang berharga ketika berada di tempat umum agar tidak menjadi korban kejahatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 dari 3 komplotan spesialis pencuri motor di Kota Pasuruan, Jawa Timur terpaksa ditembak polisi. Target curian komplotan ini yakni rumah kos dan juga penginapan. Tim Resmo Polres Pasuruan Kota menangkap salah satu pelaku pencurian motor di wilayah perkampungan kecil di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan, polisi terpaksa menghadiahi timah panas usai sejumlah pelaku nekat berusaha kabur dan melawan saat diminta menunjukkan barang bukti motor curian di kebun warga. Kini, ketiga pelaku telah diamankan polisi, masing-masing berinisial MS 39 tahun warga Grati, MH 27 tahun warga Wonorejo, dan M 36 tahun warga Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Aksi komplotan pencuri tersebut telah direncanakan sejak di dalam lapas. Modusnya, mereka mengincar rumah kos dan penginapan saat dini hari, memanfaatkan waktu sepi aktivitas. Hasil pemeriksaan kenal di dalam lapas ketika sama-sama menjalani hukuman. Kemudian ketika keluar di bulan Agustus, ya kan, mereka ketemu dan merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Sebelum melaksanakan pencurian memakai sabu, kemudian baru berangkat. Saat mencuri, komplotan ini juga mengonsumsi sabu sebelum beraksi yang dipercaya menambah keberanian dan stamina tubuh. Dari hasil penyelidikan, terdapat 13 lokasi pencurian di wilayah Pasuruan Kota. Kini, ketiganya telah kembali mendekam di sel tahanan dengan ancaman 9 tahun penjara. Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, tertangkap basah mencuri sepeda motor seorang residivis babak belur dihakimi massa. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 sepeda motor yang hendak dicuri dan juga kunci letter T. Amukan massa tak terbendung saat 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor di Desa Sindang Mekar, Kabupaten Cirebon tertangkap pada Rabu malam. Pelaku yang berusaha kabur usai merusak kunci sepeda motor dihadang dan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, petugas Polsek Duku Pontang berhasil mengevakuasinya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku baru sekali beraksi di wilayah Kecamatan Duku Pontang. Pelaku diketahui baru sebulan menghirup udara bebas usai menjalani hukuman dalam kasus pencurian motor. Aksi tangkap tangan ini berawal saat pelaku berusaha merusak kunci sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pemilik yang curiga dengan suara di halaman mendapati pelaku yang mencoba membawa kabur sepeda motor hingga meneriaki maling dan mengundang perhatian warga. Kemudian anggota kita datang, kemudian mengamankan pelaku, yang satunya dapat diamankan, yang satunya melarikan diri. Karena pelakunya itu 2 orang, yang kebetulan waktu masyarakat menangkapnya itu yang satu kabur. Petugas menyita 1 sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan aksi pencurian dan 1 sepeda motor curian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bakamla berhasil menggagalkan dugaan aksi perompakan terhadap kapal tugboat dan tongkang di perairan Kalimantan Timur. 5 orang terduga pelaku perompakan ditangkap. Kapal mencurigakan di perairan Kalimantan Timur disergap oleh KN Pulau Marore 322 Bakamla RI. Dari hasil penyergapan, Bakamla berhasil mengamankan 1 kapal kayu KM Bunga Lestari 03 yang diduga terlibat upaya perompakan. Kunci dulu. Semua. Sini stop, kalian berdebat. Iya, Pak, stop. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah barang bukti, 2 buah golok, 7 sekop, 3 unit ponsel, dan 5 orang terduga pelaku perompakan. Seluruh terduga pelaku bersama kapal KM Bunga Lestari 03 diamankan. Keberhasilan KN Pulau Marore 322 ini menjadi bukti nyata kecepatan respon dan profesionalisme aparat Bakamla RI di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota geng motor aniaya warga dan lakukan teror di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan cepat, polisi ringkus para pelaku. Bawa parang, bawa busur, bawa parang. Sejumlah senjata tajam turut diamankan polisi saat meringkus para tersangka di rumah mereka masing-masing. Polisi tangkap 5 pemuda anggota geng motor dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu pemirsa, korban mengalami luka-luka dan trauma akibat kejadian tersebut. Korban keluar dari gang rumah, kemudian ketemu di jalan raya, maka korban dikejar oleh sekelompok remaja yang menggunakan sepeda motor. Dikejar, kemudian sampai di Jalan Pelita dilakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam jenis busur dan Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas terlilit kabel listrik di dalam kolam sebuah kios buah di Jalan Ilir Barat 1 Palembang. Korban meninggal dunia saat mencoba menyetrum ikan di belakang kios. Seorang pria ditemukan tewas terlilit kabel listrik di dalam kolam belakang sebuah kios buah di Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Rabu sore. Korban diketahui bernama Tony Francisco, seorang pedagang buah. Peristiwa bermula saat saksi yang baru pulang sekolah hendak menjemur pakaian di balkon lantai 2 menemukan korban tergeletak di dalam kolam belakang kios buah. Bersama temannya, keduanya langsung memanggil warga untuk meminta pertolongan. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban dari dalam air dengan tubuh terlilit kabel. Diduga korban meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik saat hendak menangkap ikan di sebuah kolam. Petugas juga menemukan bambu yang ujungnya dililit kabel diduga untuk menyetrum ikan. Beliau mau nyetrum ikan di belakang, kebetulan ada kolam. Di situ beliau menggunakan kabel untuk mati dari PLN. Beliau tersetrum bukan oleh saksi atas nama saya. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Palembang lalu diserahkan kepada keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.